Oke. Akan share screen. Oke. Baik. Apakah sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu atau teman-teman? Sudah. Oke. Bergabung bersama saya juga ada Kalista dan Yuda dari timnya e-learning studio. Mohon dibantu admit nanti ya teman-teman yang akan join, Kalista dan Yuda. Siap. Mari sekarang kita mulai saja. Ya. Jadi workshop yang kali ini itu adalah lebih ke fokus teknik-teknik di LCMS-nya. Ya, mungkin teman-teman yang join itu sudah mencoba di simulasinya atau sudah pernah melihat videonya. Tapi di sini saya akan mencoba, Kak Arya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa tips and tricks yang berhubungan dengan LCMS ini secara lebih mendetail. Jadi sebenarnya kalau dilihat di Instagramnya Pesona Edu Learning Studio, itu ada sebuah infografik atau ada artikel yang sebenarnya melink ke ada tips and tricks yang sudah dituliskan. Ya, tapi ini hanya ada beberapa saja dan saya akan menunjukkan secara yang lebih detail di sini. Jadi artikel ini bisa dilihat di e-learningstudio.com atau bisa dilihat via Instagram kami juga ada di pesonaedu.les. Nah, kita lihat di kompetisi ini, ya Bapak Ibu sekalian sama teman-teman, kita itu selalu fokusnya itu melihat informasi yang ada di sini, karena di sini adalah official page-nya. Jadi apapun informasi terbaru atau informasi tentang lomba ini selalu akan bisa dilihat di halaman kompetisi ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya soalnya ada apa saja. Ya. Nah, soal yang diuji itu adalah pilihan ganda kompleks, seret lepas gambar atau teks, menjodohkan, respon video atau audio, isian bebas atau essay, ya. Habis itu soal dengan stimulus simulasi interaktif. Saya akan tunjukkan tipe-tipenya di sini. Nah, teman-teman pastinya sudah menerima akun ini, ya, yang berisi dengan ada beberapa soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ya. Dan ini harus dibedakan. Jadi kalau di kompetisi itu masuknya di kompetisi.pesonaeduikhlas.id. Sedangkan kalau di sini, kalau akun yang untuk promo ini, akun untuk latihan ini, masuknya itu di pesonaeduikhlas.id. Ya, jadi memang mereka dua akun yang berbeda dan tempat masuknya itu berbeda. Oke. Jadi awal-awalnya nanti pada saat lomba, ya, pada saat lomba itu dimulai, pada saat lomba dimulai, nanti ini sebenarnya biasanya ini kan kosong. Tapi di jadwal-jadwal, maksudnya kalau di akun kompetisi teman-teman, ini kan biasanya nanti kosong, kecuali yang simulasi kemarin ini. Ya. Nah, itu begitu nanti ada dijadwalkan lombanya itu muncul, ini akan muncul seperti ini satu atau dua, ya tergantung lombanya. Ya. Jadi nanti begitu jamnya sudah datang, nanti tinggal diklik, habis itu nanti bisa masuk untuk mulai mengerjakan. Di sini ini interface-nya ini bisa di LCMS ini bisa berubah ya kalau misalnya teman-teman prefer untuk maksudnya memilih untuk menggunakan bahasa Inggris, maka ini default-nya ini memang bahasa Inggris. Tapi kalau memang teman-teman itu preference ya atau kayak pilihannya itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, itu bisa diklik di sini. Ini bisa diganti jadi bahasa Indonesia di platform ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman saya akan menunjukkan dengan bahasa Inggris. Ya. Kalau teman-teman pergi ke learning activities ini di dalam akun teman-teman itu ada 4 ya. Itu ada contoh-contoh soal numerasi kelas 4, contoh-contoh soal numerasi kelas 5, contoh-contoh soal numerasi kelas 6, dan ini ada latihan penggunaan LCMS untuk SD. Ya. Jadi kita akan fokus ke yang ini. Latihan penggunaan LCMS SD ini. Ya, ini adalah fokusnya di workshop hari ini. Sekarang mari kita mulai saja. Ya,
Bisa dilihat ini habis itu kita continue karena kebetulan saya udah pernah masuk, ya. Jadi saya continue. Oke. Nah, untuk navigasi LCMS ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, atau di pay attention to. Yang pertama itu untuk navigasinya, di sini itu ada next, save, submit, sama exit. Nah, kalau next ini berarti ini pergi ke soal berikutnya. Ya, kalau next ini berarti pergi ke soal berikutnya. Di situ kalau previous itu balik ke soal sebelumnya. Nah, tapi kalau memang sorry. Enggak. Kalau misalnya ingin navigasi lewat samping kiri ini juga bisa. Jadi bisa pakai next atau previous ini, atau bisa langsung diklik di sebelah kiri ini. For example. Ya, jadi misalnya mau pergi ke item manapun, itu bisa langsung yang di sebelah kiri ini. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara untuk navigasi. Habis itu submit ini kalau sudah selesai semuanya, itu baru disubmit. Kalau save ini itu untuk memastikan apapun jawaban yang sekarang sudah dimasukkan itu akan tersave. Bisa dilihat setelah saya klik save, ini itu akan muncul tanda centangnya di sebelah kiri, di sebelah kanan dari soal item 1 ini. Ya. Jadi ini berarti soal ini udah selesai. Kalau belum ada tanda centang ini berarti soalnya belum selesai dan belum tersave. Oke. Karena habis itu bisa dipilih aja ya, ini karena workshop LCMS saya asal pilih aja. Jadi ini tipe soal pilihan ganda contohnya. Oke. Itu deh, di atas ada ini masih headset. Headset lebih dengar, sama sama Bunda satu-satu jadi. Tolong itu Kalista sama Bunda. Oke. Itu adalah step sekarang. Itu adalah step sampai ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Di sebelah kanan atas ini ada progress bar. Ya, berarti ini udah berapa persen selesai dari seluruh aktivitas ini, atau nanti bagi teman-teman ini untuk lomba ini. Ya. Habis itu ada time remaining-nya. Kalau untuk simulasi ini memang time remaining-nya, maksudnya kalau untuk pelatihan ini, time remaining-nya itu dimulai setelah kalian klik, nanti time remaining-nya ada 2 jam. Tapi pada saat kompetisi itu tidak seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman masuknya itu terlambat 5 menit, otomatis nanti waktunya juga akan 5 menit. Jadi kalau maksudnya kompetisinya dimulai jam 8, itu jam 10 itu pasti udah habis. Jadi time remaining-nya itu time remaining sampai jam 10. Gitu, seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan juga. Ini ada time remaining sama progress bar-nya. Satu lagi yang bisa diperhatikan itu adalah poinnya. Ya. Jadi ini untuk strategi teman-teman juga. Ya. Mungkin kalau di penyisian saya kurang tahu untuk yang tahun ini. Mungkin yang penyisian itu soal-soalnya poinnya sama. Ya. Tapi di semifinal atau final itu biasanya poin-poinnya berbeda. Tapi again, saya kurang yakin kalau untuk kompetisi tahun ini. Silakan nanti lihat saja dari website ini, nanti informasinya mestinya akan ditulis. Oke. Jadi bisa dilihat, misalnya item nomor 1 ini itu ada 2 marks atau poinnya 2. Ya. Sorry, ini sepertinya ada yang menggunakan akun saya. Bentar. Masuk kembali. Oke. Kalau di sini bisa dilihat ini 4 poin. Atau kalau di sini ini ada 8 poin. Ya, jadi poinnya itu selalu di sebelah item ini, warna biru ini. Jadi ini sangat penting untuk mendesain strateginya nanti. Ya. Jadi misalnya teman-teman punya strategi untuk kerjain soal yang susah dulu.
Ya. Nah, itu bisa kerjain yang 10 dulu misal, baru kerjain yang 2. Atau mau kerjain yang gampang dulu, itu silakan. Oke. Itu adalah untuk navigasinya. Jadi ada navigasi di sini, ya, bisa navigasi lewat sebelah kiri ini. Habis itu bisa ada progress bar seperti ini. Habis itu poinnya di sini. Sampai titik ini, apakah teman-teman ada yang punya pertanyaan? Mungkin bisa ditanyakan di kolom chat atau mungkin bisa atau bisa raise hand untuk menanyakan. Sudah cukup clear? Sudah. Sudah cukup clear ya? Iya. Oke, siap. Baik. Nah, sekarang kita akan kembali merefer ke ini. Jadi ini kan ada pertanyaannya. Soalnya itu seperti apa? Ya. Jadi ini ada pilihan ganda kompleks, ada syarat lepas gambar, ada teks, ada menjodohkan, respon video dan audio, dan seterusnya. Mari kita lihat satu-satu. Kita cukupkan ya, karena waktunya dikasih lagi, jadi kita lihat satu-satu. Nah, ini tipe soal pilihan ganda, ya. Kalau di tahun lalu ini ada pilihan ganda. Saya nggak tahu apakah di tahun ini memang hanya ada pilihan ganda kompleks atau ada pilihan ganda juga. Tapi perbedaannya bisa dilihat di sini. Kalau pilihan ganda ini pilihannya itu bulat seperti ini. Ya. Dan ini nih cuma bisa dipilih satu. Oke. Itu begitu. Oh, ini maaf, ini ada pertanyaan dari Frederico. Kak, saya mau tanya, kalau kita sudah melakukan pelatihan, apakah kita bisa tahu jawaban kita benar atau salahnya di mana, Kak? Kalau untuk kompetisinya sendiri nanti tentunya nggak bisa, Frederico. Tapi maksudnya kalau di sini, kalau di pelatihan yang ini, kalau udah selesai, itu nanti akan ada, jadi ada 2 tipe soal kalau di LCMS ini, ada yang bisa langsung dinilai oleh sistem, ada yang enggak. Jadi kalau yang langsung dinilai oleh sistem, nanti Frederico bisa tahu jawaban yang benarnya itu yang benar. Oke. Nah, itu saya sudah selesai, itu yang pilihan ganda, itu ada tanda centangnya 1, selesai. Kalau untuk pilihan ganda kompleks, bentuk ininya kotak seperti ini. Jadi berarti ini pilihannya biasanya ditulis di soalnya. Nanti perhatikan soalnya aja. Jadi ini ada pilih lebih dari 1 jawaban yang benar. Jadi ini bisa dipilih kombinasinya bisa seperti apapun. Bisa cuma ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3, atau bisa keempat-empatnya. Jadi pertanyaannya itu tipenya seperti ini, pilihan ganda kompleks. Jadi di sini ini misalnya mungkin ada 2 jawaban yang benar gitu, atau ada 3 jawaban yang benar. Nah, itu bisa dipilih. Ya. Biasanya itu ditulis di soalnya, nanti diperhatikan aja. Kalau ini bisa memilih lebih dari 1. Ini adalah untuk pilihan ganda kompleks. Oke. Berikutnya itu mungkin ini nanti aja. Kita pergi ke menjodohkan. Ya. Kalau untuk menjodohkan itu bagaimana caranya? Ya, ini tinggal dijodohkan aja. Jadi misalnya nanti ada left item dengan right item seperti ini, left item dengan right item, left item dengan right item. Itu habis itu left item 1 itu nanti bisa dijodohkan. Ya, jadi misalnya ini contohnya, misalnya mau yang kiri 1 sama yang kanan 3. Nanti tinggal dipilih left item 1 is match with right item 3. Maksudnya yang 2 misalnya sama yang 2. Itu dipilih 2 sama yang 2. Habis itu yang ketiga otomatis sama yang 1. Seperti itu. Ini adalah untuk menjodohkan. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang dia kalau dilihat di sini, esai ini kan, dia itu ada ini adalah soal yang maksudnya dia ada 1 stimulus seperti ini, tapi soalnya itu ada banyak yang berhubungan dengan stimulus ini. Jadi misalnya ini stimulus ini
ya. Habis itu ini ada item 5,1 yang meminta teman-teman untuk refer ke stimulus ini. Ada item 5,2 dan item 5,3 yang semuanya berhubungan dengan stimulus ini. Jadi itu ini kayak set pertanyaan gitu, habis itu satu stimulus, nanti pertanyaannya itu ada bermacam-macam. Kalau teman-teman lihat, di sini itu ada isian bebas sama esai. Ya. Kalau isian bebas itu seperti ini, ya, jadi nanti langsung dimasukin ke dalam kotak ini, bisa diketik, langsung masuk. Ya, jadi memang kotak kecil aja. Jadi misalnya sekarang ini, nanti jawabannya misalnya contoh 100.000. Gitu. Ini silakan teman-teman masukin. Format jawabannya biasanya nanti ditulis di pertanyaannya, tapi biasanya juga untuk pertanyaan isian singkat ini, itu tuh banyak jawaban yang diterima oleh sistemnya. Jadi misalnya 100.000 kayak gini, nah ini diterima. Misalnya kalau 100.000, 0,00 begini, nah ini juga biasanya diterima gitu. Jadi nanti akan ada beberapa jawaban-jawaban alternatif yang nanti bisa diterima oleh sistemnya. Biasanya soalnya didesainnya seperti itu. Oke. Kalau untuk text input seperti ini, nah ini diketik. Ya, jadi misalnya nanti silakan diketik bagian yang dia tempuh dalam pecahan, contohnya setengah gitu. Ya. Atau kalau memang membutuhkan equation ya atau kayak notasi matematika gitu, itu nanti teman-teman bisa klik ini tanda sigma ini, insert math equation, habis itu misalnya dibuat setengah seperti ini. Misalnya nanti membutuhkan akar 4 gitu. Bisa dibuat di math equation seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah nanti tipe-tipe soalnya ada yang membutuhkan untuk menulis sampai equation seperti ini. Ya, tapi itu adalah contohnya. Ya, di situ ini juga bisa diketik. Ya, jadi silakan diketik apapun. Nah, misalnya saya next ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada tanda centang tapi warnanya abu-abu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya soalnya itu udah setengah dikerjain tapi belum selesai. Jadi yang ini udah saya masukin jawabannya, yang ini saya udah masukin jawabannya, tapi yang ini belum, masih kosong. Jadi makanya centangnya abu-abu. Nanti silakan dimasukin. Di situ setelah dimasukin, nanti ini akan centangnya keluar checklist seperti ini. Oke. Sip. Oke. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman sampai sekarang? Ini mungkin saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Ini ada dari Rifat. Kak, ada Bang, ya. Kak, ada Bang soal latihan khusus yang mirip sama soal kompetisi nantinya buat belajar. Itu belum ada sih, belum ada untuk sekarang. Maksudnya kami secara official kami nggak memberikan kayak soal-soal yang kayak istilahnya dalam tanda kutip kisi-kisi gitu, kami nggak memberikan. Jadi memang kebanyakan soal-soal yang diberikan untuk Bang soal kali ini itu yang memang tipe-tipenya itu tipe-tipe literasi dan numerasi, dan sebenarnya ini kebanyakan soal-soal dari kompetisi tahun lalu. Semoga cukup menjawab. Iya. Iya. Halo, Pak. Oh iya silakan. Iya, saya orang tua dari Rifat tadi ya. Silakan Bu ya. Gimana Bu? Iya. Ini kalau untuk yang isian singkat, kalau misalkan jawabannya itu ditanyakan berapa luas persegi, misalkan ya, luas persegi, itu perlu kita tuliskah satuannya atau cukup angkanya aja? Misalkan 12 meter persegi, kita tulis 12 M pangkat 2 atau 12 saja? Oke, jadi itu nanti lagi-lagi itu tergantung sama soalnya Bu. Tapi yang saya bayangkan Bu, itu biasanya itu nanti dia kayak udah kasih gitu. Jadi misalnya ini beberapa pertanyaannya berapa ini kan misalnya berapa luasnya gitu kan Bu. Nah, itu biasanya nanti dia udah kayak tulis gitu di sini di belakangnya gitu. Meter persegi gitu misalnya. Jadi ini yang perlu diisi gitu Bu.
Jadi biasanya biasanya satuannya udah ada di belakang. Kita tulis ya Kak ya, satuannya. Kalau udah tersedia nggak usah berarti ya? Nggak usah. Kecuali kalau memang soalnya minta, Bu. Kalau soal minta, ya Ibu mungkin bisa tulis ya. Rifatnya bisa tulis ya, kayak gitu. Tapi biasanya sih satuannya kalau untuk soal isen singkat ini biasanya satuannya itu udah dikasih, Bu. Soalnya ini kan RP nih kan, dia udah kasih duluan. Oh ya, kalau tadi untuk penulisan yang nominal uang seperti ini, perlu yang koma 2 di belakang atau enggak, Kak? Oke, jadi itu koma 00 itu ya. Seperti yang saya sampaikan, Bu, itu biasanya itu soalnya itu akan nulis. Tapi kalau misalnya soal yang nggak nulis, itu biasanya nanti jawabannya itu terimanya macam-macam, Bu. Jadi kalau misalnya nggak ada koma di belakang, ada 0, 2, 0 di belakang koma, itu diterima. Kalau ada juga itu diterima gitu. Jadi sebenarnya jawabannya itu bisa macam-macam yang diterima oleh sistem ini. Oh gitu. Ya. Tapi akan ada koreksi manual lagi kalau untuk isian gitu atau pasti paten seperti itu jawaban gitu. 100.000 tanpa 0 di belakang gitu. Atau akan ada cross check manual lagi gitu biasanya. Kalau isian singkat, Bu, biasanya sih udah paten. Ya. Oh gitu. Biasanya sih udah paten. Tapi kalau misalnya yang kayak soal esai kayak gini, ini memang harus dicek manual satu-satu. Jadi ya. Oh, bakal dicek manual juga ya. Oh, ya. Itu saja Kak saat ini ya. Terima kasih ya. Oke ya, mari Bu. Ini Kak, untuk esai yang ketikan jika ada pangkat 2 atau akar bagaimana? Di sini itu saya akan tunjukin. Kalau akar itu kamu bisa pilih yang ini, Radela. Kalau yang kalau yang pangkat itu saya tunjukin cara tulisnya itu kayak gini. Oke, Radela, semoga cukup menjawab. Rido, do we lose points when we get one wrong? Yes. Kalau misalnya kayak contohnya pertanyaannya kayak gini nih, ya. Misalnya contohnya jawabannya itu ada maksud kamu kalau salah ini, kalau kamu jawab tapi salah, atau kayak dalam konteks MRQ seperti ini. Kalau dalam konteks MRQ seperti ini, ya. Kalau misalnya contohnya jawabannya itu ada 3 seperti ini. Tapi kamu jawabnya itu cuma 2. Itu pasti ada potong poin. Ya. Tapi kalau misalnya konteks pertanyaan kamu itu, kalau misalnya ini sekarang, ini apakah kalau kamu nggak tahu itu mendingan kamu kosongin atau kamu tembak gitu kan istilahnya. Mendingan kamu tembak. Soalnya nggak ada potongan poin kalau kamu salah. Seperti itu. Cukup. Oke. Oke. Zoom untuk soal literasi ada nggak, Kak? Nggak, untuk kadek. Untuk sekarang nggak ada. Ini memang workshopnya ini untuk numerasi yang untuk paket kali ini. Tapi ini ada beberapa soal literasi yang saya akan tunjukin nanti pada akhir acara ini, ya, supaya sebagai contoh. Maksudnya hanya untuk penggunaan LCMS ya, tapi kalau untuk pembahasannya enggak. Kalau essay apakah harus pakai caranya? Biasanya ditulis, Shannon. Jadi misalnya kalau kamu lihat di soal ini, tuliskanlah pengerjaan dan jawabanmu di kertas, lalu unggah filenya. Nah, kalau kayak gini, ini otomatis kamu harus tulis. Nanti saya akan tunjukin. Iya, no problem. Kak, jadi kalau jawab angka, misal 1000 itu ditulisnya 1.000 atau 1000 dengan titik atau tanpa titik. Oke, Amel, itu seperti yang saya sampaikan, biasanya formatnya itu dikasih di soalnya, tapi kalau formatnya nggak dikasih di soalnya, itu biasanya dua-duanya diterima. Oke, Amel.
Oke, sip. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, tadi teman-teman bisa lihat kalau yang ini itu ada tipe isian singkat atau essay yang bisa diketik seperti ini. Tapi ada juga essay. Nah, ini mungkin biasanya sih untuk semifinal atau final, itu saya nggak tahu. Mungkin tahun ini nanti diinkorporasikan ke pengisian. Ini itu tuh dia teman-teman itu akan diminta untuk menuliskan pekerjaannya di kertas, habis itu nanti dimasukin filenya. Ya. Jadi contohnya gimana tuh? Oke, saya tunjukin. Jadi untuk soal ini, saya share screen kembali. Untuk soal ini, ya, itu jadi contoh jawabannya itu misalnya seperti ini. Jadi ditulis di kertas, habis itu difoto, habis itu dimasukin. Nah, tadi ada yang nanya, Shannon ya kalau nggak salah saya, apakah soalnya itu membutuhkan pengerjaannya atau enggak? Nah, kalau soalnya minta pengerjaannya, berarti kamu harus tulis pengerjaannya seperti ini. Jadi diminta buat pengerjaannya, kamu tulis di dalam kertas, nanti habis itu dijepret, habis itu dimasukin ke LCMS ini. Jadi bisa dilihat, teman-teman, ini ada tipe yang answer-nya itu text input seperti ini. Kalau text input seperti ini, berarti ini tinggal diketik. Tapi ada yang tipe answer-nya itu upload dokumen seperti ini. Biasanya nanti ditulis di soalnya sih. Nah, kalau upload dokumen ini nanti ya kalian tinggal masukin. Jadi misalnya ini jawaban nomor 1. Ya, jadi udah disiapin di komputer, nanti tinggal di drag masuk aja ke kotak ini. Oke. Nah, kenapa ini error? Karena untuk upload dokumen ini yang allowed itu file extension-nya itu JPG, GIF, PNG, sama PDF. Jadi dia nggak nerima JPEG, dia nggak nerima file-file bentuk-bentuk lain. Jadi satu tips, kalau memang conversion kalian itu biasanya ke JPEG, itu nanti tinggal dicari aja online. Jadi misalnya kayak JPEG to PNG converter. Ya, nanti otomatis kamu tinggal upload ke sana, JPEG-nya itu otomatis akan jadi PNG. Atau nanti pas kamu save filenya, itu dalam bentuk PNG atau PDF. Biasanya disarankan untuk pakai PNG sih. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang saya ada file yang JPEG, itu nggak masuk. Sekarang saya ada file yang PNG, itu akan masuk seperti ini. Lihat nih belum ada centangnya. Saya next. Ini akan muncul centangnya. Kalau kita balik ke sini, itu ada filenya yang sudah diunggah. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik, nanti silakan aja dicoba di LCMS ini. Itulah guna dari akun latihan ini. Sebenarnya. Oke. Itu adalah untuk esai. Jadi esainya ada yang disuruh ditulis kertas, cepret masukin, atau ada yang langsung ditulis teks seperti ini, habis itu dimasukin. Next. Oke, kita bisa lihat ya progres kita menambah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada punya strategi yang seperti Kak Rey sampaikan tadi, misalnya mau dari 10 dulu atau ini, ya silahkan aja nih kalian navigasikan lewat yang kiri-kiri ini, habis itu kalian start dengan misalnya nomor 9 ini. So nanti kalian balik lagi ke nomor 3 gitu. Silahkan. Pokoknya pay attention aja ke progres ini sama checklist-checklist di sebelah kiri. Next itu adalah video response. Jadi ini jawabannya itu dalam bentuk video. Ini seperti kalau tahun-tahun lalu sih biasanya ini untuk soal final. Ya, tapi saya tunjukin aja. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan seperti ini, nanti ada instruksinya segala macam. Di situ ada saran durasi videonya. Nah, habis itu nanti setelah videonya itu dibuat, nanti tinggal dimasukin aja. Jadi sama caranya. Dan ini file yang diterima ini cuma MP4. MP4 format. Jadi begitu videonya udah dijawab,
videonya udah dibikin, misalnya seperti ini dalam MP4. Oke. Setelah videonya dibuat, itu di drag aja, tinggal di drag masuk. Ini akan mulai masuk upload. Dan begitu selesai, sama next, nanti dia akan masuk seperti ini. Ya. Formatnya untuk yang ini MP4. Jadi ini harus diperhatikan juga, soalnya kalau format-formatnya ini lain, dia itu nggak diterima oleh sistem. Jadi kalau untuk yang tadi itu, kalau untuk dokumen, itu PDF, PNG, JPG, sama GIF. Kalau untuk video ini MP4. Jadi nanti kalau ada teman-teman ya yang mungkin saya nggak tahu membutuhkan jawaban dalam bentuk video ini, ya. Nah, itu nanti biasanya itu sudah disiapin, begitu videonya itu di take, itu nanti filenya yang jadi itu akan MP4 gitu. Itu biasanya ada di settingan-settingan recording. Oke. Yang berikutnya itu, jadi kita udah selesaikan pilihan ganda kompleks, menjodohkan respon video, isian bebas sama essay. Oke. Sekarang kita akan tunjukin seret lepas gambar sama teks. Kalau seret lepas gambar, itu basically drag and drop. Jadi nanti pertanyaannya itu akan muncul di sini. Misalnya ada 1, 2, 3 ini. Itu ada beberapa gambar di atas ini. Kalau seret lepas gambar, berarti ini pilihannya gambar. Kalau seret lepas teks, nanti pilihannya teks. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, misalnya ini ada 1, 2, 3 ini, oke, nanti tinggal di drag aja. Jadi misalnya setelah teman-teman baca, ini contoh soal numerasi. Tadi ada yang nanya. Nah, jadi misalnya hal ini penting untuk menjaga kebugaran tubuh setelah ini dibaca lah. Jadi misalnya apa? Misalnya exercise gitu. Ini olahraga. Nah, itu nanti tinggal di drag masuk ke situ. Situ malas minum air saat sedang menggunakan masker. Itu jadi pusing gitu mungkin. Nah, situ tinggal di drag ini. Situ di drag masuk. Situ yang terakhir itu posisi duduk yang sama terus menurun dan postur tubuh yang tidak benar, jadi pegel-pegel gitu. Tinggal dimasukin ke sini. Nah, ini di soal ini biasanya ini ada yang namanya distractor atau pengecoh. Jadi pilihannya itu lebih banyak daripada yang bisa dimasukin. Ya. Jadi ya itu maksudnya itu buat pengecoh gitu. Jadi ini bukan salah satu dari jawabannya. Contohnya seperti itu. Ini adalah seret dan lepas gambar. Berikutnya itu adalah seret dan lepas teks. Jadi kalau tadi itu seret lepasnya gambar, kalau ini seret lepasnya teks. Jadi kalau misalnya ini setelah kalian hitung-hitung, kalian temu jawabannya, misalnya kayak gini, saya langsung aja. Nah, yang ini berarti lebih tricky, karena ngecohnya ada 2. Sedangkan yang masuk itu ada 2. Itu terserah. Mau yang masukin yang mana setelah nanti dihitung, silakan dimasukin. Seperti ini. Situ yang terakhir, ya, nanti kita udah cover semuanya ini. Karena tinggal berarti respon audio ini. Nah, kalau untuk respon audio ini ada 2 caranya. Ya, jadi misalnya nanti ada pertanyaannya seperti ini, yang ada panjang seperti ini. Ya, misalnya contoh, habis itu kamu disuruh rekam dalam bentuk audio untuk mengutarakan jawabanmu. Ya. Oke, ini ada 2 caranya. Satu bisa direkord dengan video recorder sendiri. Audio recorder sendiri. Yaitu biasanya di setiap komputer ada. Habis itu nanti diupload filenya. Ya, filenya itu harus berupa MP3 atau M4A. Jadi contohnya, saya share-nya sudah pakai ini. Saya share sambil pakai suara. Oke, ini misalnya. Iya, saya juga melakukan hal positif selama masa pandemi dan belajar dari rumah. Hal positif yang saya lakukan adalah
Saya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru saya. Saya juga membantu teman-teman saya yang merasa kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara mengajarkan mereka dan memberikan mereka semangat. Oke, jadi contohnya seperti itu. Jadi kayak udah direcord dulu, habis itu nanti seperti biasa kalau filenya itu sudah cocok MP3 atau M4A, itu tinggal di drag masuk. Otomatis selesai. Atau secara alternatif, itu bisa di-record juga audionya seperti ini. Jadi nanti diklik nih di sini. Kadang-kadang itu ada masalah kalau diklik ini, itu biasanya itu kadang-kadang browser itu akan menanyakan allow access to microphone. Itu biasanya kalian tinggal pencet yes, atau di atas ini, dilihat kursor saya, di atas ini biasanya kayak ada gambar kayak webcam, bisa ada tanda X-nya gitu. Nah, itu tinggal diklik di situ. Kalau ada masalah dengan ini. Jadi ini sebenarnya gampang, ini tinggal diklik. Oke, ini case in point ini saya contohkan. Jadi misalnya dia bilang microphone for audio recording may be used and cannot be accessed. Terus akan muncul ini kan tanda ini. Ada tanda webcam sama X ini. Tinggal diklik. Always allow. Terus itu sekarang saya bisa record. Jadi ini apa ini apa pertanyaannya? Hal positif yang sudah saya lakukan selama pandemi ini adalah bla 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 bla. Contohnya seperti itu. Nanti recording itu akan langsung masuk seperti ini. Bisa dengerin dulu. Oke. Habis itu nanti ini tinggal di klik ini, ya. Habis itu nanti tinggal di save. Ya, otomatis recordingnya itu akan masuk seperti ini. Jadi ini juga bisa ada dua cara. Satu bisa direcord dulu, habis itu dimasukin. Satu lagi itu bisa langsung di record audio ini. Habis itu diklik tombol merah ini, nanti itu akan masuk secara otomatis. Oke. Ini udah lumayan banyak sampai sekarang. Apakah cukup clear? Sebelum kita pergi ke tipe soal yang terakhir, bagi teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Wah, clear ya? Ya, tidak ada, Kak. Oke, sip. Ada, Kak. Oke. Alright, kalau gitu kita lanjut. Nah, yang terakhir itu yang kita belum cover itu adalah soal dengan stimulus simulasi interaktif ini. Seperti ini kan. Oke. Jadi ini maksudnya apa sih ini soal dengan stimulus simulasi interaktif ini? Itu di sini kamu bisa lihat, kalian bisa lihat. Ini kadang-kadang ada pertanyaannya yang ada interaktifnya di sebelah kiri ini. Jadi interaktifnya ini apa? Itu nanti benar-benar tergantung aja dari yang membuat soal. Ya, tapi ini adalah contohnya, ini adalah contoh dari tahun lalu. Jadi misalnya, ini sekarang ada pertanyaan tentang menggambar wajah. Habis itu ini ada perintahnya semuanya. Ya, habis itu ini ada contohnya. Habis itu nanti ada pertanyaannya. Ini kebetulan tipe soalnya pilihan ganda kompleks. Pertanyaan yang benar adalah, pernyataan yang benar adalah, ya, di situ ini ada 4 pertanyaan. Nah, untuk kalian memfamiliarkan diri dengan pertanyaan ini, itu tuh biasanya dikasih interaktif ini supaya kalian bisa kayak istilahnya latihan atau kayak mengenal konsepnya itu lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya interaktif ini, kalian bingung ini biasanya ada tanda I-nya nih. Nah, angka ke-1 itu adalah nomor urut raut, angka kedua nomor urut mata, angka ketiga hidung, habis itu angka keempat mulut. Ya. Jadi misalnya ini contohnya. Kita mau mukanya yang ini, matanya yang ini, hidungnya yang ini, mulutnya yang ini. Kita tinggal diklik satu, maka nanti dia akan berubah. Kan? Atau misalnya 3, 4, 3. Dia akan ikut ini kayak gini. Nah, tapi di sini kamu lihat nih ada question mark nih kan? Ada tanda pertanyaan ini. Nah, di sini nanti akan ditulis
Oke, mungkin ini nggak ditulis, tapi maksudnya ini kamu supposed to figure out dari interaktif ini. Kalau si nomor 4 ini, kalau si mata ini yang nomor 4 ini, itu akan memberikan mata yang ganti-ganti. Jadi ini adalah salah satu trik dari pertanyaannya nanti. Nah, setelah kamu lihat ini, habis itu nanti ada yang angka 0 paling kanan pada perintah tidak ditulis, contohnya. Misalnya 21300 ditulis sebagai 213 saja. Misalnya kamu tulis 1 seperti ini. Oke. 1023. Oke. Jadi 0 itu akan memberikan kosong seperti ini. Contohnya. Jadi nanti kayak interaktifnya itu akan dikasih di sini. Habis itu kalian supposed to menggunakan interaktif ini di simulasi ini dengan baik, ya. Maksudnya untuk explore konsepnya, habis itu nanti menjawab pertanyaannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini silakan saya coba jawab aja asal sudah. Itu nanti begitu semuanya sudah masuk, maka ini berarti sudah selesai. Habis itu terakhir kalian bisa cek dulu semuanya. Habis itu nanti setelah PD baru ini disubmit. Submit ini berarti selesai. Nah, ada kadang-kadang challenge ya. Misalnya kalian lagi ngerjain, habis itu internetnya mati gitu tiba-tiba kan. Habis itu panik dong, gimana cara masuknya? Ya. Jadi anggap aja ini internet saya mati. Ya, saya keluar. Nih. Oke, internet saya mati kan. Habis itu nanti gone gitu kan, keluar dari aktivitas yang tadi. Kalian tinggal pergi kembali ke, biasanya itu ada di sini, itu nanti tinggal di continue seperti ini, atau kalian bisa ke learning ini, cari learning activities, nanti pergi ke sini, itu akan di continue. Jadi apapun yang udah ada tanda checklist ini, pasti udah tersave otomatis oleh sistem. Atau bahkan terakhir-terakhir pun kalau misalnya kalian nggak selesai, ya, dan nggak sempat klik submit ini, berapa banyak pun yang udah selesai itu nanti akan tersubmit ke sistem. Jadi misalnya cuma selesai 8, nah itu nanti akan dikirimkan ke sistem 8 itu. Jadi asalkan udah ada tanda checklist hijau ini, udah aman. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, tips and tricksnya kayaknya mostly sih udah tercover. Kita juga udah mengcover semua pertanyaan di tipe ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah. Ini ada dari chat. Ya. Oke. Ya, Shannon gimana Shannon? Recordingnya nanti akan ditaruh di YouTube-nya Learning Studio. Nanti akan ditaruh di link ke YouTube-nya itu bisa dilihat di Instagram kami sama di Telegram kami. Mungkin Yuda sama Kalista bisa bantu kasih link Telegram sama Instagram kita di chat. Terima kasih. Shannon ya, gimana Shannon? Kayaknya ada pertanyaan Shannon. Kak, kalau yang buat latihan itu dibatas jam 2 sampai jam 4. Ini maksudnya Shannon yang simulasi yang dari itu atau yang akun promo ini? Ya, masuk. Ya, kalau yang simulasi itu ada jadwalnya, Shannon. Kalau yang simulasi itu kamu bisa lihat jadwal simulasinya di sini. Ini ada jadwal. Ini ada trial.
Ini yang official ya oleh Pesona Edu. Kamu bisa lihat jadwalnya di sini. Di kompetisi.pesonaedu.id. Jadi tergantung kelas kamu juga jam-jam. Tapi kalau untuk yang akun promo ini, yang maksudnya yang untuk kamu ikut workshop ini, itu bakal dibuka sampai kompetisi dimulai. Ya, Rifat cukup clear ya. Ada recordingnya, nanti akan ditaruh di link untuk recordingnya nanti akan ditaruh di Telegram. Habis itu untuk cek di YouTube kami itu juga ada, nanti kami bakal upload di YouTube. Aku coba tadi jam 3 nggak ada soalnya, Kak. Shannon ini dari Shannon kelas berapa, Shannon? Kelas 4. Kelas 4 literasi. Kemarin Shannon mestinya. Betul, Radela. Betul. Ya, akun promo ini ya. Trialnya kemarin Shannon kayaknya buat kelas 4. Nanti ada trial berikutnya, trial 2 ini. Betul, sepertinya begitu, Shannon. Ya. Ya, Denny ya seperti itu ya. Jadi dia memang sistemnya biasanya ada trialnya, habis itu nanti ada pelatihan guru, habis itu nanti pelatihan gurunya itu akan mengajarkan ini siswa-siswanya, habis itu nanti akan ada trial. Oke. Hanin bisa buka yang di akun kompetisi atau di akun yang ini ikhlas. Yang di akun promo ini. Ya, kalau promo ini, kalau promo memang bisa terus kan ini. Untuk trial nanti linknya dari mana, Kak? Apakah akan share di mana, Kak? Trial linknya di ya. Trial linknya di kompetisi.pesonaedueclass.id. Ya. Itu mestinya ada kan ya di nih. Di sini, kalau untuk trialnya di sini, kompetisi.pesonaedueclass.id. Masuk dengan akun yang diberikan untuk kompetisi, dan nanti trialnya akan muncul di situ. Oke. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Oke. Itu nanti lombanya lewat Zoom, enggak? Mestinya sih enggak ya, maksudnya lewat LCMS ini semua. Tapi apakah mungkin finalnya kalian diminta untuk nge-Zoom kayak gitu mungkin. Saya kurang tahu juga kebijakan panitianya nanti. Tapi kalau yang dari tahun-tahun lalu sih nggak ada Zoom.
soal trial 1 dengan trial 2 soalnya sama. Saya kurang tahu, tapi mestinya sih sama, Radela. Mestinya sama. Kalau kamu concern tentang trial ini, Radela, mungkin kamu bisa coba kontak di live chat. Di kompetisi.pesonaedu.id ini, itu ada live chat ini. Itu silakan nanti di kontak sini. Biasanya ini semua pertanyaan bisa diberikan ke sini. Oke. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, teman-teman semua? Kalau sudah cukup clear, mungkin bisa kita tutup aja acara ini. Sepertinya tidak ada lagi. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan ya, salam sukses. Semoga bisa masuk sampai final, sampai juara di kompetisi. Thank you semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you semuanya.